Teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021 ya, untuk minggu ini. Jadi saya akan bahas 5 saham ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi kalau nonton biasakan dari awal sampai akhir ya. Kadang-kadang ada beberapa poin yang penting saya sebutkan tapi nggak di saham ini ya. Ketika saham saya bahas di saham lainnya ya. Jadi kalau ada waktu ya silakan nonton dari awal sampai habis ya. Selain membantu saya terus terang aja ya, kalau nonton dari awal sampai habis ya, itu average watch time-nya bisa naik ya, rating videonya bisa naik ya. Kalau rating videonya naik ya banyak yang view ya. Kalau banyak yang nonton ya mudah-mudahan banyak yang tertarik sahamnya ya, ikutan beli ya, harga sahamnya naik ya, seperti itu ya. Jadi win-win solution lah ya, kalau ada waktu ya tonton dari awal sampai akhir ya, kalau begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mulai langsung dengan, untuk kali ini saya bahas 5 ya. Untuk yang pertama saya bahas JSMR, Jasa Marga. Jasa Marga memang bisnisnya masih tergolong lesu ya, karena dengannya adanya pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat ya, PPKM ya, seperti itu ya. Jadi tapi kalau kita lihat di grafik weekly-nya di sini ya, dia sedang berusaha untuk breakout ke atas 4060 ya. Dan sebelumnya ya, kalau dari bawah ya, ini saya memandang dari sebelumnya 2020, kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 2060 ya, selama dia bertahan di atas 4060, dia kemungkinan besar dia bisa naik minimal lah, targetnya 4570, kemudian berikutnya bisa sampai 4990 ya. 4990 ini kurang lebih target sekitar ya 5 ribuan lah, 4990 hampir ya. Ini adalah sebelumnya dia jatuh ya, pada awal-awal pandemi dia sebelumnya dia jatuh kan sekitar 5 ribuan ya. Jadi intinya selama dia bertahan di atas 4060, dia ada kemungkinan naik 4570 dan 4990 ya. Memang kecenderungannya di sini dia masih sideways ya di areanya. Kalau saya gambarkan kurang lebih support resistnya untuk area sekarang ya, itu kurang lebih di area sekitar 3550 sampai dengan 4060 ya. Dia testing ini ya, resisten terdekatnya 4060 ya. Jadi mudah-mudahan aja dia berhasil breakout 1-2 minggu ke depan ya, atau bahkan lebih ya, seperti itu ya. Jadi jangan salah paham, nanti ada yang bilang yang dibahas di analisa saham harian ya, kok yang saham sudah naik tinggi semua ya, saya mau beli gimana Pak Sunar, sudah resiko gitu ya, naiknya sudah tinggi. Padahal sebelumnya ada beberapa sudah dibahas di analisa saham mingguan ya, seperti itu ya. Jadi usahakan nonton semuanya di playlistnya nanti ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi jangan mengatakan Pak Sunar bingung, saya banyak banget yang ditonton analisa saham mingguan, videonya aja ada sekitar 5-8 video, dan masing-masing video bisa sampai 4 sampai 8 video, 4 sampai 8 saham ya. Kalau dikalikan totalnya 40 sampai 60 saham. Bingung gitu ya. Sebenarnya sih jangan bingung ya, seperti itu ya. Yang penting ya tetap semangat lah, dilihat semuanya gitu ya. Kalau merasa wah Pak Sunar capek deh kalau nonton semuanya, banyak banget gitu. Nah, Anda kalau tempatkan di posisi saya, apakah Anda nggak mikir juga, oh Pak Sunar apa nggak capek ya bikin segitu banyaknya videonya ya gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ingin sukses memang harus ada usaha ya. Kalau ada yang bantu kasih analisa ya, harusnya sih diterima ya, seperti itu ya, sebagai ya pandangannya gitu ya, sebagai acuan lah kurang lebih seperti itu ya. Saya mulai langsung dengan Jasa Marga ini ya. Jadi dia untuk hariannya kita lihat di sini ya. Ini untuk garis tebelnya dia saya pakai sebelumnya pakai 14150 4160 ya. Tapi kalau dari weekly-nya 4060 sudah kelihatan ya, seperti itu ya. Jadi 4160 saya tarik garis tebal. Kenapa? Saya sebutkan sebelumnya ya. Kalau dia selama bertahan berada di bawah 4160 ya, itu masih resiko ya sebenarnya. Atau kalau yang dari weekly-nya nanti kelihatan 4060 ya. Jadi tapi menurut saya ini dalam perjalanan menembus ke atas ya. Jadi kalau mau buy belinya bertahap aja ya. Kalau sudah punya pasang aja stop loss-nya di 3860 dan 3760. Kalau mau buy on weakness, kalau dia koreksi ya tunggu aja sekitar area 3000 ini ya. Kurang lebih areanya sekitar area 3700 sampai dengan 3650 sampai dengan 3700. Kalau misalnya dia koreksi turun di bawah 3700, kita belinya tunggu kalau dia sudah berhasil naik atau rebound ke atas 3700 buy ya. Kemudian naik lagi ke atas 3760, tambah lagi, naik lagi ke atas 3860, tambah lagi, dan seterusnya ya. Memang di sini kurang lebih area konsolidasinya atau sideways-nya ya. Ya, kalau dia berhasil breakout ke atas 4160, dia lumayan bagus ya. Karena
selama berada di atas 4160 dia ada kemungkinan naik terus sampai 4600, bahkan sampai hampir 5000 di sini ya. Jadi kedepannya masih ada peluang, walaupun bisnisnya masih lesu ya, tertekan juga ya. Tapi dia ada divestasi ya, beberapa ruas jalan tol ya. Jadi harusnya posisi laporan keuangannya masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Untuk CSMR belinya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 4160 tambah lagi, naik lagi ke atas 4300 tambah lagi, dan seterusnya ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan lancar sampai minimal lah 4900 sampai 4990-an lah, seperti itu ya, untuk CSMR dalam beberapa minggu ke depan ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan jadi belinya bertahap aja, kurang lebih cukup ya untuk CSMR. Berikutnya untuk KLBF weekly-nya di sini. Ini untuk KLBF saya sudah bahas di sesi analisa saham investasi ya. Jadi kalau ke halaman youtube.com kemudian garis miring saham profit, di sana ada playlist beberapa video ya. Playlist yang keempat itu untuk investasi saham 2022 ya. Jadi ada beberapa saham yang saya sarankan kalau mau buy ya, invest jangka menengah ya, sekitar 1 tahunan. Itu saya sudah kasih 3 ya sejauh ini ya. Nanti kalau ada kesempatan saya tambahkan lagi. KLBF masuk salah satunya ya. Resikonya memang dia selama dia berada di atas 1240, menurut saya sih masih ada kemungkinan jangka menengahnya ya, pasti waktu 1 tahun lah ya paling lama ya. Dia bisa sampai ke 1635 lah minimal ya. Kalau dia sampai 1780 ya lumayan ya. Mengenai fundamentalnya saya sudah sebutkan di videonya ya, silahkan nonton videonya ya. Jadi di sini dia memang masih cenderung downtrend ya, terus terang aja ya. Memang sideways tapi dia downtrend di area bawah ya. Jadi kalau mau spekulasi buy on weakness ya saatnya lumayan bagus ya, seperti itu ya. Jadi nggak semua saham yang saya bahas itu ya buy high sell higher, enggak ya. Ada beberapa yang terutama di analisis saham mingguan itu yang biasanya cukup potensial ya, seperti itu ya. Memang kalau kita lihat di sini Pak Sunar, masa habis buy gitu lama banget tunggunya, dia turun lagi seperti itu ya. Ya memang ciri khasnya KLBF seperti itu ya. Dan terakhir dia naik lagi ya, seperti itu. Kalau stopnya pasang aja trailing stopnya di 1280 dan stop lossnya di 1240. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh aja ya, pasang trailing stopnya atau stop lossnya 1280 dan 1240. Nanti kalau dia naik ke atas 1305 tambah lagi ya, naik lagi ke atas 1345 tambah lagi, dan seterusnya ya. Target price dekatnya 1420. Kalau dia berhasil naik ke atas 1420, berikutnya sekitar 1500-an ya, 1515 dan 1540-an. Itu untuk KLBF. Kalau dia naik lagi ke atas 1540, berikutnya dia akan menguji 1635 ya. Menurut saya sih memang saham ini masih cenderung downtrend ya, arahnya masih ke bawah ya. Tapi di sini dia posisi sideways ya, di bawah ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu banyak belinya, bertahap aja, santai aja. Kurang lebih cukup ya untuk KLBF ya. Oke, berikutnya untuk kota. Jadi kota di sini bagaimana Pak Sunar? Kota sudah saya bahas ya, di analisa saham mingguan juga saya bahas, analisa saham harian juga sudah bahas ya. Jadi di sini dia sudah naik ya, 1 2 3 4 5 ya. Support dan resistance dekatnya bagaimana? Saya gambarkan dulu ya. Ini untuk weekly chartnya ya. 183 supportnya, berikutnya di 148 ya, kurang lebih ya. Kalau bawahnya saya nggak gambarkan lagi ya. Jadi berikutnya resistennya di mana Pak Sunar? Ini kurang lebih resistennya ya, 260. Kemudian berikutnya lagi resistennya di sini ada 2 ya, di area 416 atau di sini. Saya tarik agak bawah aja ya, dekat dengan price action terakhir ya, 392. Kemudian berikutnya lagi kalau dia berhasil naik 575. Berikutnya kalau biasa berhasil naik di 860 ya. Jadi ini support resistennya untuk kota ya, seperti itu ya. Saya nggak tahu naiknya karena ada aksi korporasi atau enggak ya. Nanti silakan dicek ya. Kenapa rebound kembali? Apakah ada aksi korporasi atau gimana ya? Terakhir sih kalau nggak salah sih pendapatannya masih turun ya, seperti itu ya. Tapi nggak tahu lagi ya. Kadang-kadang memang pendapatannya turun, harga sahamnya naik ya. Ya nggak tahu, nggak pasti ya. Jadi kita fokus di pergerakan harganya aja. Intinya selama di atas 183 dia masih peluang breakout ke atas 260 dengan target berikutnya di 392 dan 575 ya. Ini ya. Sebelumnya aja dia sudah berhasil naik sampai 860 ya. Nah, kalau ini selama berada di atas 183 ya kemungkinan bisa sampai ke 392 ya. Jadi belinya bertahap aja. Sudah saya sebutkan di analisa saham harian ya. Kalau beli kota ya bertahap aja karena dia memang gini ya. Naik kemudian turun sideways gini ya, nunggunya lama Pak Sunar. Tapi dia naik lagi loh ya.
Kalau sabar nunggu ya profitnya lumayan seperti itu ya. Ya ini kan nominalnya kecil ya per lembarnya ya, jadi terjangkau ya. Jadi yang maaf aja bukan menjadi siapapun juga enggak ya. Kalau yang tradingnya yang dananya masih kecil ya, untuk kota ini yang sistem nyantai ya lumayan bagus ya. Asalkan pasang trading stopnya dan stop lossnya sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Kalau 222 ke atas memang sudah saya sarankan buy ya. Tapi ternyata gagal Pak Sunar. Tapi sejauh ini masih cukup bagus lah ya. Memang dia setelah naik 1-2 hari atau 3 hari dia sideways gitu. Sidewaysnya lama gitu ya. Jadi pasang stop lossnya aja di 194 dan 173. Kalau buy on weakness ya tunggu di area 133 sampai 148. Artinya kalau misalnya dia koreksi, ya saya nggak akan koreksi nggak ya. Mudah-mudahan masih bisa naik. Naik ke atas 148 buy, naik ke atas 173 tambah lagi, naik ke atas 194 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu untuk kota. Target price terdekatnya di area 264. Terus kemudian berikutnya lagi 300. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 300 ya kemungkinan lancar ke Fibonacci retracement 8,2% sekitar 390 ya. Ini saya tarik Fibonacci retracement dari swing high di sini dan swing low di sini ya, paling bawah ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 390 ya, kurang lebih ya. Target price berikutnya adalah sekitar ini ya, Fibonacci retracement 1,8%. Sekitar area di sini saya zoomkan ya. Ini sekitar area 575 ya kurang lebih ya untuk kota ya. Jadi memang dia naiknya bertahap ya. Jadi kelasnya dia memang naiknya bisa berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Tapi kalau turun dia juga bisa berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Seperti ini ya turunnya ya, berhari-hari, berminggu-minggu. Kemudian ini dia naik-naik lagi, terus turunnya lagi berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan sampai bawah ya. Jadi pasang aja trading stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah diberikan ya. Kalau mau trading ya seperti itu ya. Kalau secara weekly-nya tadi saya sudah sebutkan ya, range-nya selama di atas 183 dia masih peluang untuk breakout ke atas 260 ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut ketinggian ya, belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif Pak ya. Bagus juga isi kota ya. Kemudian berikutnya untuk keren ya, Kresna Graha Investama ya. Kalau dari weekly-nya di sini saya tarik garis dulu support resistennya ya. Dia cenderung memang sideways ya, lebar juga ya sideways-nya dia ya. Ini dia ada resistennya sebelumnya di 180 ya. Sudah berhasil tembus, ternyata dia turun lagi ya. 3 minggu dia belum berhasil tembus lagi Pak Sunar. Ini saya gambarkan resistennya ya. Untuk yang keren. Jadi memang di area 111 sebenarnya 180 ya di sini ya. Cenderung memang ini dekat resisten Pak Sunar ya. Kadang-kadang gini ya, ini sideways ya. Kita jangan asumsinya kalau dia berisi breakout, wah nanti bakalan turun lagi. Nggak pasti ya, itu bisa aja di sideways dia breakout ya, dia tembus lagi lari ke atas ya seperti itu ya. Jadi target berikutnya 224. Kalau dia berhasil naik lagi ya, target berikutnya ya kalau kita perhatikan ini jauh banget ya. Ya dia sebelumnya seperti waterfall ya, jatuh banget ya. Jadi setelah 224 ya kurang lebih di area sekitar 300 lah di sini ya. Gitu ya. Ya mungkin aja dia naik terus ya. Karena sebelumnya dia bisa naik tinggi ya. Ya ini kalau naik lama ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Jadi di sini istilahnya kalau ini disebut rounding bottom ya. Misalnya ini formasinya rounding bottom, dia berhasil breakout 180 ya. Kalau saya tarik target price-nya berdasarkan ketinggiannya dari rounding bottom ini ya. Ini di 180 ya. Nah, target price-nya kalau dia berhasil breakout dan bertahan di atas 180, kira-kira di mana Pak Sunar ya? Ini saya gambarkan. Dan dia masih bisa target berikutnya sampai dengan di sini ya. Di area 445 ya, 446 ya, itu target price-nya ya. Jadi ini garis support resistennya untuk weekly-nya ya, untuk keren ya. Memang dia kurang begitu liquid ya, seringkali naik tinggi volumenya kemudian hilang besoknya ya. Ya belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Kalau dari daily-nya ini saya sudah sebutkan garis-garisnya ya. Kalau sudah punya pasang aja trading stopnya 165, 153, maksimum stop loss-nya di 139 ya. Kalau buy on weakness ya tunggu aja di area sebelumnya saya sebutkan di area ini ya. Jadi masih tetap sebenarnya ya. 120 sampai dengan 130-an lah ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 130, kalau dia naik ke atas 130 mulai buy ya. Naik ke atas 134 tambah lagi dan seterusnya. Kalau dirasa 134 dan 139 terlalu dekat ya 134-nya dihapus saja. Jadi dia naik ke atas 139 baru sampai seperti itu ya. Naik ke atas 153 tambah lagi dan seterusnya. Kalau yang mau buy sekarang ya pasang aja stop loss-nya di 165 dan 153. Memang dia cenderung masih sideways ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ya. Nah, mungkin ada yang bilang, loh Pak Sunar, mudah-mudahan berhasil breakout. Berarti kan analisanya belum pasti, keputusannya buy atau enggaknya gitu ya.
Ya kan saya sudah sebutkan, kalau mau buy boleh ya, pasang stop lossnya di 165 dan 153. Ya, maksud saya ya mudah-mudahan naik ya. Ya kan harapan kita kan naik, bukan turun ya, seperti itu ya. Kalau sudah beli ya. Kalau dia naik lagi ke atas 180, tambah lagi, naik lagi ke atas 190, tambah lagi ya. Target price berikutnya di 224 kalau dia berhasil breakout ke atas ya. Ini target 224 di sini ya. Jadi untuk keren sih masih ada potensial menurut saya ya. Tapi jangan terlalu banyak, jangan terlalu agresif nah. Tapi jangan terlalu takut juga ya. Kalau dilihat dari asing sih pembeliannya lumayan lah. Tapi kita jangan lihat asingnya ya, fokus di pergerakan harganya saja. Oke, berikutnya yang terakhir untuk link. Link memang lama nggak pernah saya bahas ya. Memang dia masih sentimen ke arah depannya kira-kira setelah diakuisisi oleh grupnya Excel Axiata ya. Axiata dan Excel ya, akuisisi saham link ya. Kedepannya seperti apa bisnisnya, apakah berkembang dengan baik nggak tahu ya. Tapi kalau kita lihat di sini ya, karena dia sebelumnya dia kan naik tinggi sampai 4.800 ya, kemudian dia turun-turun ya. Di sini kan dia bentuknya seperti hammer ya, ekornya lumayan panjang lah ya. Nah, kalau kita lihat ini support resistennya ya untuk weekly-nya, saya gambarkan dulu ya. Ini sebentar, saya dari ini 3790, kemudian di sini 4250 ya, dia testing area 4250 ini ya. Resistennya berikutnya di area 4550 dan 4800. Jadi minggu depan kalau dia berhasil naik ke atas 4250 dan berhasil bertahan di atas 4250 ya, dia ada kemungkinan target berikutnya di 4550 dan 4800 ya. Karena ini uptrendnya sebenarnya sih masih cukup bagus ya di atas ya, memang sideways ya. Ya, apakah turun lagi Pak Sunar ya? Sekarang memang belum tahu ya. Di area 3790 dan 4250 ya. Itu ya. Apakah masih mungkin naik terus Pak Sunar ya? Ini kan candlenya memang kalau dari monthly-nya dia candlenya merah ya. Berarti koreksi Pak Sunar. Ya mudah-mudahan aja dalam mingguannya ini maksud saya ya, kalau dia berhasil lanjut ke atas ya lumayan gitu ya. Sampai 4800 tembus ke atas ya. Kalau dia berhasil tembus ke atas ya dia kemungkinan naiknya lumayan tinggi ya, bisa sampai ini ya. 5375 bisa ya. Gitu ya. Tapi ya kita disiplin aja yang penting ya. Kalau dilihat dari garis daily-nya ya, ikutin aja garis daily-nya ini ya. Kalau sudah punya ya pasang aja stop loss-nya di 4130 dan maksimum di 4000 ya, seperti itu ya. Fibonacci extension-nya ini sebelumnya saya gambarkan dari sini ke sini ya, naik ya. 1 ke 2 3 ya. Ini Fibonacci extension 161,8% sudah tercapai ya. Tinggal berikutnya di 5200 kurang lebih Fibonacci extension 261,8% ya. Kenapa saya bahas sih Pak Sunar? Karena kalau kita lihat ya sebelumnya ya, naik tinggi kemudian sideways koreksi lama ya. Dia berhasil breakout lagi higher high ya. Ya lumayan ya, dari sini titik breakoutnya 4250 terus di sini sampai 4500 ya, lumayan ya. Dia sideways lama kemudian dia breakout lagi ya. Ini kan turun cenderung sideways ya. Ya kalau dia breakout lagi 4800 ya, berikutnya ya 5200-an ya. Mudah-mudahan aja tercapai bahkan lebih ya. Nah ini untuk trading aja memang agak di atas ya, sideways tapi di atas ya untuk link ya. Kalau misalnya takut ya belinya bertahap atau pilih saham yang lainnya ya. Jadi nggak semuanya yang saya bahas itu sideways di bawah, ada juga yang sideways di tengah-tengah, ada juga yang sideways di atas ya. Kalau dia breakout ya masih bisa lanjut lagi naik ke atas ya, kurang lebih seperti itu. Memang volumenya dia masih kecil ya, belum ada aktivitas yang signifikan ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak. Kalau misalnya kurang menarik ya pilih saham yang lainnya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup ya 5 saham yang saya bahas. Jangan lupa cek analisa saham mingguan yang lainnya juga ya, playlistnya banyak memangnya ya. Jadi yang penting tetap semangat ya, jangan malas-malas ya, terus terang aja ya. Jadi mumpung ada kesempatan weekend liburan sambil baca-baca sambil nonton ya, kalau menarik ya silakan dicatat, pasang automatic order buy ya, seperti itu ya. Sekian, jangan lupa yang barusan join subscribe ya, jangan lupa like. Kemudian yang penting kita kata kuncinya ada 3 ya, sabar, fokus, dan disiplin ya. Dan di akhir kata saya doakan selalu salam sehat, damai, dan sejahtera selalu ya. Terima kasih. Amin ya.